Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku, jamaah pengajian rutin RT 9 RW 03 Kelurahan Pengantungan, dan yang saya cintai dan saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak atau biasa saya panggil udah Hengki, dan juga segenap pengurus dan jamaah Masjid Syuhada Pengantungan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat malam ini pada pekan keempat di bulan Mei 2025 Miladiah, kembali kita semua dapat berkumpul di majelis ilmu ini, yang mana yang menjadi tuan rumah yakni Bapak Joni dan Ibu Kasmi Yenti. Betul ya? Semoga ini menjadikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau, menjadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke jannah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ibunda masih berisik di belakang? Siap menerima ilmu? Cangkirnya udah dikosongkan. Saya mau nuang ilmu ini. Ayahanda siap ya? Insyaallah judul atau tema pengajian saya pada kesempatan ini adalah pengobatan terhadap sihir. Jadi sihir itu menurut bahasa berarti sesuatu yang halus atau tersembunyi. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau, sihir itu adalah jimat-jimat, jampi-jampi serta mantra-mantra dan tiupan buhul-buhul yang dapat berpengaruh terhadap hati dan badan. Maka sihir bisa menyakiti, membunuh, dan memisahkan suami dengan istrinya, serta sihir itu dapat mengambil seseorang dari pasangannya. Jadi kalau bahasa kita itu dipelet ya. Mana dasarnya, mana dalilnya? Beberapa di antaranya, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma
ma yufarriquna bih bainal mar'i wa zawjih. Kata Allah, maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Ini sihir. Ini ada disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Surat apa ibunda? Surah Al-Baqarah surat keberapa dari Al-Quran? Surah ke? Apa artinya Al-Baqarah itu, anak-anak? Sapi Yang kedua, dalil adanya sihir itu, Allah Ta'ala juga berfirman, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan, yakni perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Ini ada di surah yang kita hafal. Surah apa ayahanda? Iya, Al-Falaq ayatnya 4. Juga banyak di ayat-ayat yang lain, yakni dalil-dalil tentang adanya yang namanya sihir itu. Jadi ayahanda, sihir itu memang ada. Ibunda, sihir itu ada. Bukan sesuatu yang enggak ada. Hanya sekedar perkataan, enggak. Sihir itu memang ada. Dia punya hakikatnya dan dia berpengaruh. Sehingga kita oleh Allah dan Rasulnya disuruh kita berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir itu. Ya. Yakni sihir itu tipu daya iblis, syaitan, yang dia pakai perantara. Apa itu perantaranya? Misalnya tadi itu tukang sihir, dukun. Kalau bahasa kita apa tuh? Paranormal. Ada paranormal sih kok? Hah? Paranormal itu kalau nggak normal ada sih kok. Itu kadang bisa dilihat dari penampilannya kan. Orang langsung tahu penampilan ini penampilan paranormal ya kan? Orang pintar. Ini emang orang Indonesia nih, orang pintar tuh bukan yang gelar doktor, profesor, tidak. Orang pintar tuh yang pakai gelang bahar, kumis melintang, maaf yang berkumis, maaf. Ya, suka niup, kan? Suka ditanya orang barang hilang, pejabat yang ingin jabatannya langgeng didatangin. Nah itu orang pintar. La haula wala quwata. Memang orang Indonesia nih kadang memakai istilah yang gak tepat. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka memberi nama bukan dengan namanya. Minuman keras dikasih nama jamu, ya kan? Ya enggak? Zina dikasih nama kecelakaan, ya kan? Lonte dikasih nama apa? PSK. Jadi pekerjaan. Kalau dulu maaf LONTATE tadi itu orang nyebutnya aja tuh gak mau, sama seperti tadi saya nyebut langsung jijik, ya kan? Tapi sekarang ini biasa aja karena namanya diperhalus. Ini berbahaya sebenarnya. Paham maksud saya? Jadi PSK jadi biasa aja. Coba kita nyebut dia tuh gawainya apa? Lon. Langsung orang serem kan? Tapi karena dikasih minuman keras itu. Itu contoh aja ya. Jadi kadangkala penyamaran sesuatu dosa itu dengan merubah namanya itu. Mereka memberi namanya bukan dengan dukun tadi itu. Dikasih nama orang pintar, ya Allah. Ya jadi setan tadi itu
dia menjadikan orang-orang tadi dukun, paranormal, orang pintar itu sebagai perantara dia ya. Tapi itu lemah. Tipu daya setan itu lemah. Kata Allah, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang yang kena sihir itu ibunda, itu beberapa sebabnya itu karena lemahnya iman, kurangnya berzikir ayahanda, lalu tidak mau berta'awuz, berlindung kepada Allah. Bahkan kadangkala mereka minta tolong pun dengan tukang sihir, dukun. Jadi menghilangkan pengaruh dukun dengan dukun. Itu ibarat kita nak ngusir pancilo. Tahu pancilo? Itu bahasa Inggris ya. Maliang. Nah, mengusir maliang dengan cara minta tolong dengan perampok. Nyiram tai ayam dengan air nah itu sama itu. Jadi kita kembali ke tadi, sihir itu tidak akan mengenai kita kecuali atas izin Allah. Nah, ini dalilnya ini. Wa ma hum bidharrina bi min ahadin illa bi iznillah. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah 102. Jadi kita kembali ke tadi, sihir itu hukumnya haram. Bahkan para ulama sebagiannya mengatakan kafir orang yang mempelajari ilmu sihir. Dan sihir itu dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan dia salah satu di antara hal-hal yang menyebabkan orang keluar dari Islam, pembatal keislaman. Kata para ulama, pembatal keislaman itu ada 10 ibunda. Nawakidul Islam. Salah satunya itu as-sihir, yakni sihir. Ya. Bahkan kalau ada hukum Islam, negara Islam, itu hukuman bagi penyihir itu dipenggal lehernya, dihukum mati. Kemudian macam-macam sihir, perhatikan ibunda. Yang pertama ada namanya sihir mahabbah, cinta, pelet. Ah, ini hati-hati, terutama perempuan. Perempuan itu ada laki-laki yang cinta kepada dia, suka kepada dia, itu bisa kena pelet. Dia main sihir. Bahkan dia bisa istri orang bisa dia lakukan sihir itu. Makanya kita bilang tadi itu salah satu sihir itu jadi bisa memisahkan suami dan istri. Yang kedua ada namanya sihir perasaan atau kejiwaan. Jadi orang yang terkena sihir ini dia jiwanya itu ada rasa takut aja. Takut yang kadang nggak ada alasannya. Atau sebaliknya berani nian. Lalu ada juga yang perasaan ini, ada orang kena sihir itu merasa dikejar-kejar. Jadi seolah-olah dia dikejar sesuatu, padahal nggak ada yang ngejar dia. Ada juga yang dia seolah-olah merasa ada yang mengawani dia, nemanin dia. Padahal dia sendiri. Dia seolah-olah merasa ada yang nemanin dia. Nah, ini namanya sihir yang berkenaan dengan perasaan atau jiwa. Ada yang namanya sihir kekuatan goib. Itu dari pandangan mata, ada pukulan jarak. Pukulan jarak jauh, nggak mempan dipukul, dibakar, tahan sengatan, ada telepati lah namanya. Juga ada sihir namanya pandangan mata. Ini biasa kita kenal dengan sulap. Sulap itu juga bagian dari sihir. Bagian ya. Yakni tipuan mata.
Ada lagi sihir yang dia mengganggu anggota tubuh ibunda. Misalnya kaki yang kesemutan terus. Boleh jadi itu kena sihir. Ada orang itu nggak tahu sebabnya buang air terus. Padahal nggak makan, nggak apa. Ini boleh jadi kena sihir. Ada yang bawaannya badannya lemas terus. Padahal baru makan, baru istirahat. Ini bisa jadi juga sihir. Ada lagi yang perut kembung tanpa sebab. Ada juga yang keluar darah terus menerus. Ada perempuan haid terus menerus. Bisa jadi itu, bisa jadi. Ada gangguan sihir. Bahkan ada yang bisa gila. Sihir yang sangat kuat itu ada yang bisa menyebabkan orang jadi gila. Kemudian ada juga sihir penyakit ya. Nah, itu biasanya kalau penyakit kena sihir itu dokter pun kadang bingung dia. Ini kok bisa ada benda ini di sini, bisa di perutnya dan sebagainya. Ada lagi sihir permusuhan. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Jadi orang bercerai, berpisah, yang dulunya cinta nian jadi benci, itu bisa jadi sihir. Ada lagi sihir ramalan. Nah, ini meramal ya. Jadi kita seorang muslim harus membuang segala bentuk barang-barang, benda-benda yang memiliki kekuatan gaib tadi. Misalnya apa? Jimat, rajah, pusaka sakti, batu akik jimat, sabuk ajian, isim, wafak, apalah namanya itu. Karena semuanya itu nggak ada manfaat, malah nambah kelemahan. Jadi saya menasihati diri saya dan terutama jamaah pengajian warga RT 9 RW 03 Kelurahan Pengantungan beserta Bapak Ketua RT-nya, semuanya kaum muslimin. Anda yang masih megang jimat di dompet sekarang ini keluarkan kalau Anda ingin selamat di akhirat. Sudah ngaji masih pakai jimat, haram. Jualan pakai jimat, jimat penglaris. Dari yang dianggap remeh sampai yang besar benar-benar. Dianggap remeh apa Ustaz? Contoh, laku barang pertama langsung pakai duit tadi, laris. Itu siapa yang bikin? Itu siapa yang itu? Gak ada, itu khurafat, itu tahayul, itu bid'ah, gak ada itu. Inilah dakwah yang harus terus ditegakkan oleh para ustadz, para mubalik. Ini kalau ada pedagang, saya yakin banyak pedagang. Anda yang masih percaya laris, dari mana ini? Kalau mau laris itu banyak yang syar'i. Kalau untungnya jangan terlalu besar. Biasanya orang datang tuh melayani itu seperti raja. Jangan penjual marah-marah. Ibu kok nak beli dak? Kalau dapat baisan itu bukan pedagang yang baik. Walaupun 100 kali ditepuk-tepuk tak laris itu. Kalau mulutnya jahat. Nabi itu pedagang tuh, tapi baik, jujur. Kain robek dikasih tahu ini robek. Itu ibunda ya. Kalau ada masih ibunda pakai jimat-jimat dagang, itu yang contoh tuh. Yang paling beratnya tuh saya pernah jumpai waktu kecil, ada pedagang bakso, dia jimatnya celana dalam. Dimasuk dalam tuh. Jadi suatu ketika mamang baksonya itu, saya ingat waktu kecil, itu lengah. Temen saya yang ngadonya tuh diangkat, ada itu, la ilaha illallah. Ah, coba itu. Ini jangan sampai nih, udah ngaji pengajian bulanan, ibunda yang pakai yang ditusuk jarum emas itu apa? Yang pakai susu buang itu.
Nggak ada itu. Kalau mau cantik minta sama suaminya, bang beliin skincare, beliin bedak dingin. Itu insya Allah. Kalau enggak ya udah pak. Sekarang ini kan perempuan banyak itu yang pengen cantik. Akhirnya badannya udah kayak rainbow cake. Iko putih, iko coklat, iko hitam, iko merah. Ya Allah. Karena pakai bahan dari merkuri. Udahlah pakai pelembab aja udah. Suami Anda juga ini. Apalagi beli barang-barang ini. Ibu mukanya putih dalam 3 hari. Aduh, itu baik clean. Nggak ada. Ini saya kembali. Jadi kalau pakai, saya pernah itu di Jakarta itu pernah mengobati, ada wanita muda sama teman saya itu. Ternyata ada susuk dulu. Waktu di Ruqyah sama teman saya tuh ada keluar, ada berapa 3 atau 4 jarum emas itu. Dan kita suruh taubat. Itulah yang menyebab. Jadi dia merasa resah terus. Kami tanya, apa keresahan? Padahal nggak ada utang, nggak ada. Ini beribut dengan keluarga nggak ada. Oh ternyata itu tadi itu. Dia pernah ke dukun. Dia rupanya kerja di mana lah itu. Memang supaya menarik orang pakai itu. Nah, itulah yang jadi resah itu. Akhirnya teman saya Ruqyah, akhirnya keluar. Suruh kita taubat, suruh dia sholat. Dan itu menyebabkan dia tidak sholat, ibunda. Bayangin ibunda. Jadi nggak sholat. Itu ingat ya, ibunda kalau masih pakai susu buang itu. Ayah Anda juga yang masih pakai jimat-jimat nih, yang di dompetnya haram. Ustadz pakai cincin boleh tak? Ya boleh lah. Saya juga ada cincin. Kalau ada yang mau bagi cincin boleh lah tuh. Dapat pahala nanti kalau saya ceramah itu. Boleh, tapi kalau cincin jimat ya gak boleh, haram. Cincin emas gak boleh kalau laki-laki. Apalagi sabuk. Ada lagi Quran Istanbul, la ilaha illallah. Ini benda-benda syirik harus dibuangkan, benda-benda goib. Kalau ingin selamat. Oleh karenanya kita masuk bab berikutnya, bagaimana kalau orang menangani sihir itu. Ini kita bagi 2. Yang pertama, kalau sihirnya belum datang, belum terjadi, belum kena sihir. Kalau istilah orang keren itu tindakan preventif, pencegahan. Kalau bahasa Pak RT, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa Ustadz yang kami lakukan? Pertama, ibunda, supaya tidak datang sihir itu, pertama mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah, nggak boleh berbuat syirik. Jadi kalau ibadah, mentauhidkan Allah, jangan syirik. Saya katakan tadi, buang semua dari rumah kita benda-benda yang syirik itu, bahkan benda berbau syirik. Masa orang Islam di rumahnya ada patung Buddha? Masa orang Islam di rumahnya ada patung Dewi Kuan Im? Masa di rumah orang Islam ada gambar Sun Gokong? Masa di rumah orang Islam ada tepekong? Masa orang Islam di mejanya ada kucing yang begini? Itu tahu nggak? Itu menurut orang sana itu untuk mendatangkan nggak ada dalam Islam itu. Enak nih yang rezeki sekali. Nggak ada. Kenapa masih dipasang juga itu? Berarti kita ta'awun, tahu ta'awun? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam takwa dan kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Jadi kita beli kucing tadi itu, lalu kita makan, itu termasuk kita. Nah itu saya nasihat. Makanya dalam Islam tuh haram yang namanya patung makhluk hidup, nggak boleh.
Ada Anda yang masih punya di rumah patung makhluk hidup, apalagi yang seram, udahlah. Kalau Nabi sahabat suruh potong palanya. Wah, ini sayang Ustaz, oleh-oleh dari Bali, ya untuk apa? Masukkan api neraka di apalagi kalau sampai disembah. Jim Sukonian itu gambar-gambar di rumah, hati-hati. Apalagi gambar-gambar yang buka aurat. Dulu ayah Anda nikah sama ibunda pakai baju yang kelihatan dadanya, itu perempuan apa? Pakai kemben, mau mandi ya, mandi. Masih ditaruh di ruang tamu, ya Allah. Orang nengok, ika bilau, cantik juga bini kau. La ilaha illallah. Sudah simpan aja itu, taruh di dalam. Apa dalam lemari taruh ini, kalau juga nak nyimpannya kan. Ngapain? Gak ada manfaatnya. Hah? Apalagi pamer, masuk tadi tuh. Gak boleh kita beribadah tuh riya. Gak boleh. Gak boleh berbuat syirik. Riya itu syirik. Saya ulangi, riya itu syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Yakni dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, dia melakukan untuk dilihat orang. Amin. Si Amri kalau sholat sendirian, qul huwallahu ahad, kalau sholat depan mertua, alif lam mim yasin. Itu riya. Riya itu bagaimana? Beda antara saat dia sendiri dengan saat dilihat. Nah, itu riya itu. Ustadz, nama saya riya, itu beda itu. Yang kedua, preventifnya menunaikan seluruh kewajiban syariat, jadi taat. Kalau kita taat kepada Allah, itu salah satu cara kita terhindar dari yang namanya syirik, yang namanya sihir tadi. Jadi kalau kita taat kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berzikir, lalu berkasih sayang, baik dengan tetangga, tidak suka ghibah, tidak namimah dan seterusnya, nggak bohong, nggak ngurangi timbangan kalau pedagang. Itu salah satu cara kita tidak terkena sihir dan menjauhkan segala dosa. Yang ketiga, banyak baca Al-Quran. Ibunda, zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran. Kita di rumah itu berupayalah kita untuk membaca kitabullah. Kalau nggak bisa semua, minimal kita berapa orang di rumah? Suami, istri, anak 3, janjian. Salah seorang di antaranya minimal ada yang baca Quran. Kalau yang lainnya sibuk. Nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1 ain. Nggak bisa 1 ain, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Tidak bisa juga buka aja, jeleti. Buka aja tiap hari itu buka. Insya Allah lama-lama. Itu jadi membaca Quran itu, banyak baca Quran itu, menjadikan baca Quran itu wiridan, itu salah satu kita terhindar dari sihir. Jadi kalau di rumah kita itu baca Quran, jangan jadi pajangan saja, dibaca itu, janjian kita. Apalagi kalau setiap hari, apalagi semuanya itu, masya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, perhatikan hadis ini hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Kata Nabi, Iqra'u suratul Baqarah, fa inna ahzaha baqaratun wa tarkaha hasratun wa la tastati'u bal batlatun. Bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah barokah dan meninggalkannya adalah kerugian. Dan tukang-tukang sihir itu tidaklah mampu untuk mengalahkannya, yakni mengalahkan surah Al-Baqarah. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah. Yang meriwayatkan hadis ini, Muawiyah bin Salam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
lafaz al-batalat di dalam hadis ini tukang sihir. Ada hadis lain, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yakni sepi dari ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ibunda, kalau ibunda ingin gak ada setan di rumahnya, baca apa? Baca apa? Surah Al-Baqarah. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ustadz, bacanya langsung sampai habis 286 ayat? Enggak. Boleh satu ain boleh, berapa ayat boleh, di apa namanya? Dicicil, estafet, apalah namanya, nggak apa-apa. Atau misalnya suaminya baca sampai ayat sekian, istrinya baca, boleh. Yang penting baca surah. Kemudian yang keempat, preventif ya, supaya jangan kena sihir itu, melindungi dan membentengi diri dengan banyak sering memanjatkan macam-macam doa, ta'awuz, zikir yang disyariatkan, yakni sesuai sunnah. Ya, ada zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikutin saya ya. Saya baca dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini baca 100 kali setiap hari. Baca berapa? Ustadz, bacanya langsung 100? Enggak, boleh dicicil. Nanti ba'da sholat zuhur sekian baca boleh, atau pagi sekian, jam sekian, sambil masak ibunda sekian, sambil nyuci. Boleh Ustadz, boleh. Yang enggak boleh ketika nongkrong di WC, itu enggak boleh. Selain itu boleh. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah seluruh kerajaan dan hanya bagilah segala puji, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, selain itu juga ibunda bisa baca, ayahanda juga baca zikir pagi petang. Saya lihat dari wajah-wajah ibundanya ada yang suka baca zikir pagi petang. Tahu ya, zikir pagi petang itu. Ada beberapa ayat, beberapa surat yang dibaca pada waktu pagi, pada waktu petang. Juga baca zikir sesudah sholat. Itu juga penyebab kita nggak kena sihir. Habis sholat tuh jangan, kalau nggak penting nian atau nggak kebelet, ya zikir dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak. Bacalah subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar, lengkapi 100 la ilaha illallah. Baca ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan zikir-zikir yang baca sesudah sholat. Baca juga zikir masuk WC, keluar WC, bangun, mau tidur, bangun tidur, bercemin, naik kendaraan, bersin, pokoknya baca semua yang kita mampu. Itu jadi salah satu sebab kita preventif, tidak terkena sihir. Yang kelima, kalau memungkinkan, nah ini kalau memungkinkan, preventifnya, pencegahan supaya nggak kena sihir itu makan 7 butir atau 7 buah kurma Nabi. Kurma apa ayahanda? Kurma ajwa. Tidak tahu Ustaz? Tanya aja lah tukang jual, tahu lah. Kata Nabi SAW, manis tobaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yawma
Summun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan atau sihir pada hari itu. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan kata saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi makan berapa tadi? 7 buah. Itulah beberapa hal preventif pencegahan. Yang kedua, bagaimana kalau sihirnya sudah kena? Sihirnya sudah kena. Ada beberapa. Pertama, keluarkan sihir tersebut, lepaskan, buang. Kalau memang kita tahu tempatnya, bendanya tahu, letaknya tahu. Dengan cara-cara sering. Saya pernah murid saya itu cerita dengan saya, dia tinggal orang tuanya itu di Curug. Ustadz, kenapa? Saya itu kalau di rumah itu Ustadz selalu merasa panas katanya, pulang ke rumah tuh. Dan di rumah saya tuh ibu saya tuh merasa apa? Gelisah, kayak nggak tahu Ustadz. Dan sering ribut sama adik saya. Apa ya sebabnya? Sudah kami berupaya tapi saya bilang coba di rumah kau besar gak? Iya. Coba kau cari-cari di rumah itu. Siapa tahu ada benda-benda aneh. Benda-benda aneh apa? Ya carilah. Siapa tahu ada ruangan di rumah itu yang gak pernah dibuka atau apa. Lalu dapatlah saya cerita beberapa hari kemudian. Ternyata dia ada. Iya Ustadz katanya. Di telepon saya. Ternyata ada ruangan rumahnya tuh di atas yang gak pernah dimasukin orang. Nah di dalamnya itulah dia ada punya sesuatu kayak wafak atau apalah. Jadi dia tuh kayak pocong itu, bentuk kecil, ditusuk-tusuk pakai apa? Jarum. Itu akhirnya saya suruh antum cabut kalau bisa dengan rapi, kalau enggak ya udah gunting atau apa, lalu nanti bakar. Kalau besinya enggak sanggup dibakar ya dihancurkan saja. Pokoknya dihancurkan. Baca aja ayat kursi, Al-Baqarah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan atau baca aja Al-Quran apa saja, surah atau ayat. Alhamdulillah sejak itu ibunda enggak lagi. Nah itu sering kita temui. Di Bengkulu ini kita sering dapat berita kan. Ada seseorang waktu itu barusan saya dapat di Facebook atau apa tuh. Jadi anak muda main-main ke kuburan. Gak sengaja dia ngorek-ngorek. Ternyata di kuburan itu ada benda mencurigai dia kayak pocong. Setelah dia buka, rupanya di dalam itu ada foto perempuan. Foto perempuan, ada darah, ada bangkai cicak. Dan ditusuk pakai jarum. Rupanya itu medianya untuk nyantet itu. Maka akhirnya dia cabut satu-satu rapi, akhirnya dibakar itu. Nah ini benda-benda seperti ini. Makanya ibunda di rumah itu jangan sampai ada hal yang seperti itu. Anda yang punya toko, kadang ada sebagian orang tokonya kok dulunya laris, tahu-taunya enggak. Ternyata setelah dia pasang CCTV, rupanya ada orang yang jahat kepada dia, menanamkan benda seperti tadi itu. Di samping tokonya ada yang dilempar di mana? Di tokonya. Ini kalau sudah terjadi. Jadi sihir berupa kepada toko, itu bisa juga, ya. Jadi bendanya itu ditemukan. Kalau dia jimat, buang itu. Ibunda, ini masih banyak di Bengkulu ini yang punya anak bayinya ditaruh gelang bangle. Sampai dia gemuk itu gelang tuh nancep di tangannya, ada yang di perutnya, ada yang di lehernya. Ini syirik. Sesungguhnya kata Nabi, inna ruqa wa tiwala wa tama'in syirkun. Jampi-jampi, jimat-jimat itu syirik. Anak kecil itu enggak gitu. Anak kecil itu dibacakan Al-Quran, bukan dikasih jimat supaya enggak diganggu kontel anak, kontel bapak, kontel mak. Enggak ada.
Ini perempuan hamil suruh bawa gunting supaya nggak diganggu genderuwo. Nggak ada itu. Hurafat, tahayul, nggak ada. Malah bahaya lagi kemana-mana bawa gunting, jatuh, tercancep lagi di perut. Kemana-mana itu bawa piti, bukan bawa gunting. Ini ya, saya yakin ini nggak ada lagi. Insya Allah udah ngaji seperti ini nggak. Tapi keluarga kita harus kasih tahu. Inilah dakwah Nabi itu, yakni menghilangkan kesyirikan. Yang kedua, tadi caranya kalau itu di benda-benda yang sihir tadi itu dibuang dari rumah, dihancurkan, dibakar dan semacamnya. Yang kedua, ruqyah. Kalau ada orang yang kena sihir, kita ruqyah. Ruqyahnya tuh ada beberapa. Pertama, kita tumbuk 7 helai daun bidara. Kalau nggak tahu tanya aja orang. Mana daun bidara? Di 2 batu. Kalau kita itu batu gilingan tuh ditumbuk, lalu kita siram air cukup untuk mandi. Itu dipakai untuk mandi. Sisanya bisa diminum. Itu kita baca surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, baca juga Al-A'raf ayat 117 sampai 122, surah Yunus ayat 79 sampai 82, surah Toha ayat 85 sampai 70, baca juga Al-Kafirun, baca juga Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Itu kita minum kalau mandi pakai bidadari tadi. Kalau ada sisanya kita minum. Kalau kurang juga Ustaz, boleh diulang kali sampai sihir tadi hilang dampaknya. Kemudian yang kedua, orang yang terkena sihir itu kita bacakan surah Al-Fatihah. Ibunda perhatikan ya. Jadi kalau ada orang kena sihir atau kerasukan atau kemasukan, kalau bahasa Bengkulu apa? Kan sering tuh kesurupan apa. Gak usah panggil Ustaz, baca aja ibunda boleh. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca sebanyak-banyaknya. Enggak hafal Ustaz, baca aja pakai mushaf, baca di depan orang yang kesurupan tadi. Jadi enggak usah repot-repot. Ustaz Amri, Ustaz kata istri saya lagi mandi Ustaznya. Enggak baca aja gitu. Ini para suami istrinya pernah kemasukan enggak? Enggak, serius. Itu kalau bulan tua kemasukan gitu. Marah-marah. Iya ibunda. Bacoin apa? Bacoin Al-Baqarah. Habis baca Al-Baqarah kasih kartu Insya Allah sembuh itu. Yang ketiga baca ta'awuz. Itu banyak itu. Ada nih doa-doa ta'awuz itu. Ikutin saya ya. Ini yang pertama doanya misalnya, ikutin ya. As'alullahal azim. Ulang lagi. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyasfiyaka. Itu dibaca 7 kali. Jadi aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arsy yang agung, supaya Dia menyembuhkanmu. Jadi orang membacakan kepada orang yang terkena tadi itu, yang sakit atau kena sihir. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasfiyaka. Atau kita yang kena itu, kita yang kena sihir atau yang kita sakit. Ini baca doanya. Bismillah. 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 Baca 3 kali dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut Allah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu dibaca 7 kali. Aku berlindung kepada Allah
dan kepada kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku temui dan aku khawatirkan. Dibaca 7 kali. Ada lagi, ikutin ya. Allahumma Rabban nas ashibil ba'sa wasfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru syaqaman. Ini doa. Ya Allah, Rabb yang memelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkau adalah yang Maha Penyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Ada juga membaca doa a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah, dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa yang ayahanda ibunda bisa baca itu. Kalau misalnya ingin baca tadi, nanti saya kirim linknya, ini link video ini ya, ke YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe ya. Jadi semua ta'awuz itu boleh. Nggak sanggup Ustadz, ya baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua zikir doa itu bisa dijadikan untuk pengobatan itu. Yang cara yang ketiga, itu yang kedua ya, mengeluarkan penyakit dengan cara bekam. Ini kalau memang diperlukan. Jadi kalau memang ada tanda sihir itu, misalnya tangannya bengkak atau apa, ini orang yang mengetahui, yang ahli ya. Itu bisa minta tolong kepada orang yang ahli bekam. Bekam tahu ya ibunda ya? Ya, ini mengeluarkan darah kotor itu. Yang keempat, dengan cara pengobatan alami. Ada beberapa pengobatan itu dalam Islam. Ada pakai madu, apalagi madu dari Arab. Madu kita juga itu obat, madu itu ya. Ada juga namanya jinten hitam. Apa itu ibunda? Habbatus sauda. Ada juga air zam-zam. Jadi ini yang orang oleh-oleh, simpan di rumah air zam-zam itu untuk obat. Bisa juga air hujan. Air hujan itu juga ibunda obat. Itu dalilnya mana Ustaz? Itu ibunda buka di surah Qaf itu. Wa nazzalna minas sama'i mubarakah, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Dan yang terakhir, yakni pengobatan setelah terjadi hal yang seperti itu, yakni dengan cara kebersihan. Yakni rajin mandi, gosok gigi, pakai wangi-wangian. Setan tidak suka itu. Anda lihatlah, orang gila itu suka mandi nggak? Nggak suka. Maka orang yang kelainan itu nggak suka mandi itu. Ada orang mandi 3 kali, mandi seminggu sekali, 5 hari sekali, padahal kerjanya berat. Itu gimana? Orang Muslim itu suka mandi, kecuali kalau memang nggak ada. Mandi itu bersih, menghilangkan setan. Setan suka yang bau, busuk. Setan nggak suka dengan wangi. Sebaliknya malaikat suka dengan yang wangi. Maka mandilah kita, bersihlah kita, pakai sampo, sosok gigi, pakai wangi-wangian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi. Dan di rumah kita itu bersih. Jangan rumah berantakan, kotor, bau, banyak sampah. Itu setan suka. Kalau rumah rapi, bersih, gak bau, setan gak suka ya. Minal jinnati wan, setan dari jenis jin dan manusia. Barangkali ini semoga bermanfaat. Ada yang ingin bertanya? Ibunda ada yang ingin tanya? Ayah anda ada yang ingin tanya? Pas, cukup. Demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari segala macam jenis sihir, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita dan juga melindungi keluarga kita dari segala sihir. Amin ya rabbal alamin.